Pemirsa, hingga saat ini pemerintah masih mengimbau masyarakat untuk berada di rumah saja selama pandemi COVID-19. Selain kesehatan fisik, ternyata kesehatan mental kita juga harus diperhatikan agar tidak mudah stres selama berada di rumah. Lalu tindakan apa saja yang baik untuk kesehatan mental? Di segmen Muslimah Corner kali ini kita akan langsung ngobrol dengan psikolog Sani Budiantini. Selamat pagi, Mbak Sani. Selamat pagi. Mbak Sani, bagaimana kabarnya Mbak? Lancar puasanya? Keluarga di rumah sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Nah, Mbak Sani, kita sekarang lagi membahas tentang kesehatan mental. Salah satu yang sedang ramai dibahas adalah adanya cabin fever dan juga adanya stres di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 karena selalu berada di rumah. Ini sebenarnya seperti apa sih Mbak gejalanya? Ya, cabin fever itu sebenarnya muncul karena seseorang tidak banyak ruang gerak ya, atau mengalami kejenuhan dan kebosanan, sehingga muncullah gejala-gejala yang sebenarnya mirip seperti orang depresi. Salah satunya adalah antara lain adalah gelisah, cemas, terus mood juga nggak seimbang, naik turun, kemudian munculnya demotivasi, jadi malas ngapa-ngapain gitu. Kemudian juga disertai kadang-kadang sulit tidur, pola makan yang berubah gitu. Dan ini terjadi biasanya dalam jangka waktu tertentu dan membuat seseorang itu akhirnya terganggu kehidupannya. Seperti itu. Oke, ini memang karena faktornya berada di rumah saja kah? Atau ada faktor-faktor pendukung lainnya sehingga muncul adanya gejala cabin fever atau gejala mirip depresi itu, Mbak Sani? Ya, sebenarnya memang itu ada dua faktor, yaitu faktor internal, bawaan. Jadi ada seseorang yang memang mudah terkena kecemasan begitu, dan memang faktor luar adalah kebosanan atau kejenuhan karena biasanya berinteraksi di luar, tapi ini hanya berada di ruang tertentu saja. Nah, ini memang membuat seseorang itu wajar kalau merasakan kegelisahan ya, atau kecemasan yang berlebihan begitu. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi sejak dini ketika seseorang memiliki strategi buat dirinya. Salah satunya adalah menerima respons negatif itu sebagai hal yang wajar. Karena di era pandemik ini memang banyak hampir semua orang lah kita bilang bahwa mengalami rasa cemas atau tekanan ya, karena semua adanya perubahan yang berlangsung di dalam era COVID pandemik ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya manusia itu memiliki daya tahan atau kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu ketahanan itu harus dibangun sejak dini. Antisipasi yang pertama adalah selain menerima reaksi emosi negatif, juga sebenarnya mengontrol respons itu supaya tidak mengganggu ke dalam kehidupan. Nah, kita bisa mengendalikan emosi atau respons negatif itu dengan berbagai cara. Salah satunya membuat perencanaan yang memang bisa kita lakukan, berpikir juga positif. Jadi jangan terlalu jauh, berpikir yang deket-deket aja yang bisa kita lakukan. Kemudian tentunya ide-ide kreatif yang membuat kita keluar dari kejenuhan itu sendiri. Oke, untuk gejala-gejala awal Mbak Sani, oke, kita harus mengambil tindakan-tindakan tadi untuk mencegah terjadinya depresi lebih lanjut atau cabin fever. Tapi untuk gejala awal, untuk kita perhatikan. Mungkin kadang-kadang yang merasa, oh lagi mood swing biasa nih, hilang nafsu makan mungkin karena lagi sesaat. Tapi mungkin mereka nggak sadar bahwa ini sebenarnya gejala-gejala awal dari depresi kelanjutan. Ya, biasanya sebenarnya ada psikosomatis dulu. Psikosomatis itu adalah sebenarnya gangguan fisiologis yang sebenarnya bersumber dari pikiran kita, dari psikologisnya, dari psikisnya. Jadi kadang-kadang kita merasakan dulu gejala-gejala seperti mual, sesak nafas, kadang-kadang meriang begitu, terus sakit nelen. Pokoknya gejala-gejala yang sebenarnya mirip dengan simptomnya terkena COVID-19. Nah, psikosomatis ini sebenarnya membuat kita tuh nggak enak dan merasakan kita kena nggak ya COVID-19 ini, jadi ada ketakutan juga gitu. Nah, sebenarnya kita juga harus mencek apakah ini memang ada gangguan fisiologis ataukah memang ini karena pikiran. Nah, biasanya kalau pikiran itu nggak ada triggernya. Jadi tiba-tiba nggak enak, tiba-tiba nggak bisa nafas gitu. Nah, dalam fase ini sebenarnya harus bertemu dengan psikolog dulu untuk mendiagnosa apa yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga akan merasakan lebih lega kalau memang sebenarnya tidak ada masalah di dalam fisiologisnya, tapi lebih ke arah psikologisnya gitu. Oke Mbak Sani, tapi kalau misalkan belum bisa bertemu dengan seorang psikolog, apakah bisa anggota keluarga lainnya untuk saling menjaga atau saling membantu jika memang ada tanda-tanda ini muncul? Bisa banget, oleh karena itu sebenarnya kan kita juga nggak perlu ketemu psikolog secara langsung, bisa online atau bisa membaca sumber-sumber yang terpercaya begitu. Dan terutama sebenarnya bonding time dengan family, karena saya melihat dengan
orang di rumah saja, kita tidak bisa sebenarnya sendiri. Kita tetap harus berinteraksi dengan orang lain, termasuk teman-teman kita secara online. Kemudian bonding time tadi, mendapat dukungan dari keluarga terdekat. Kemudian dialihkan, dibuat pengalihan dengan kegiatan lain, sehingga kita tidak berpikir itu lagi. Terutama puasa berita yang tidak sumbernya terpercaya. Jadi kita cukup memang mengkonsumsi berita yang memang dibutuhkan, yang penting untuk melindungi diri dan orang lain, tapi tidak berlebihan sehingga kita juga akhirnya terbebani dengan berita-berita yang mungkin tidak berlebihan dan tidak bertanggung jawab lah, kita seperti itu. Baik, berarti dari kuncinya itu komunikasi dan juga hubungan interpersonal dengan orang terdekat, ya Mbak Sani? Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Sani sudah bergabung bersama kami di Muslimah Corner. Selamat pagi Indonesia.